Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syaranda Manidar dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240127. Saya merupakan praktikan tutorial Statistika 2 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjawab beberapa soal atau pertanyaan dari tugas mingguan modul 2 yaitu uji hipotesa dan saya juga akan melakukan penyelesaian suatu permasalahan mengenai uji hipotesa dengan software RStudio. Baiklah, langsung saja kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada 5 soal yang dimana untuk soal nomor 1, 2, 3, dan 4 itu nantinya bakal kita jawab penjelasan-penjelasannya dan nomor 5 itu nantinya bakal kita lakukan uji atau penyelesaian dari soal yang ada. Nah, langsung aja kita selesaikan yang nomor 1 terlebih dahulu. Untuk nomor 1 ini soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesa secara sederhana. Jadi, untuk uji hipotesa sendiri itu merupakan salah satu metode dalam statistik inferensial yang tujuannya itu untuk membuktikan suatu kebenaran dari pernyataan atau dugaan yang sifatnya itu masih sementara atau belum valid. Jadi, untuk hipotesa sendiri itu kan penjelasannya adalah merupakan suatu pernyataan yang belum valid atau masih lemah dan kurang kebenarannya sehingga masih perlu dilakukannya pengujian. Jadi kita lakukan uji hipotesa untuk membuktikan suatu dugaan yang sifatnya masih sementara itu. Nah, kita perlu mengujinya dengan menggunakan data yang diambil dari beberapa sampel melalui prosedur yang mana nantinya kita dapat mengambil keputusan yang objektif sesuai dengan angka yang dihasilkan. Apakah kita akan menerima atau menolak si hasil dari data yang kita uji tersebut berdasarkan angka yang udah kita temuin tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri, itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesa. Jadi, untuk melakukan pengujian hipotesa ini, kita memerlukan atau perlunya melakukan beberapa tahapan tertentu. Nah, langsung aja kita jawab nomor 2. Pertama itu kita harus merumuskan hipotesa H0 dan HA. Jadi kita buat dua pernyataan. H0 yang biasanya itu menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan dari kondisi normal. Sedangkan HA alternatif itu merupakan dugaan peneliti yang ingin dibuktikan keberadaannya. Nah, selanjutnya untuk tahapan berikutnya itu kita menentukan taraf signifikan atau alfa yang dimana penentuan ini tuh untuk kita mengetahui batasan toleransi kesalahan atau resiko yang dapat kita ambil untuk menarik si suatu kesimpulan tersebut. Biasanya kita pakai nilai alfa sebesar 5% atau 1%. Nah, untuk 5% sendiri itu biasanya kita tulis desimal dengan 0,05 atau si 1% tadi itu dengan 0,01. Nah, setelah kita menentukan batas toleransinya, itu kita tentu ini kriteria uji di tahap ini yang dimana kita tuh menetapkan jenis statistik uji yang bakal kita gunain seperti uji T, F besar atau K kuadrat yang mencari nilai batas dari tabel distribusi sebagai si pembandingnya. Nah, setelah kita melakukan uji kriteria tersebut, kita lakukan perhitungan yang dimana kita mengolah data dari sampel menggunakan rumus statistik untuk mendapatkan nilai hitung seperti nilai T hitung atau F hitung. Nah, setelah kita udah melakukan tahapan dari 1, 2, 3, dan 4, kita langsung ke menarik kesimpulannya yang dimana kita bandingin nih hasil hitungan tadi dengan kriteria awal yang kita tentuin. Jika hasil data itu mendukung dugaan yang kita cari atau menolak H0, maka hipotesis yang diajukan dianggap teruji yang dimana itu tuh bakal valid. Nah, itu dia tahap-tahapan untuk melakukan uji hipotesis. Nah, selanjutnya kita ke nomor nomor 3 ya, jelaskan perbedaan antara left-tailed test, right-tailed test, and two-tailed test. Nah, selanjutnya ini kita bakal jawab pertanyaan nomor 3 ini.
Nah, jadi untuk perbedaan dari ketiga ini tuh adalah dari arah dugaan yang ingin kita buktikan dan di mana posisi daerah penolakannya. Nah, untuk left-tiled test atau uji pihak kiri sendiri itu digunakan ketika kita mengarah pada nilai yang lebih kecil dari standar. Nah, daerah penolakannya berada di sisi kiri kurva distribusinya. Jadi kita tuh hanya fokus pada daerah pengurangannya. Sedangkan untuk right-tiled test atau uji pihak kanan digunakan jika dugaan kita tuh mengarah pada nilai yang lebih besar dari standar. Daerah penolakannya ada di sisi kanan kurva. Kalau ini tuh kita berfokus pada daerah yang lebih besar atau daerah penambahannya. Nah, berbeda juga dengan two teletest yang dimana ini tuh melakukan uji dengan dua arah. Nah, yang digunakan jika kita tidak menentukan arah secara spesifik gitu loh. Kita nggak mau nentuin kanan atau kirinya. Tapi eh, karena dugaannya ini lebih besar atau lebih kecil, daerah penolakannya itu dibagi dua, yaitu ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Dan ini digunakan ketika kita ingin mengetahui antara si kecil atau besarnya suatu hasil pengujian dari data sampel yang ingin kita uji ini. Itu dia perbedaan dari left-tiled test, right-tiled test, dan two-tiled test. Baiklah, langsung aja kita ke soal yang nomor 4. Nah, untuk soal yang nomor 4 itu, kita berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contohnya sendiri itu, saya ada di dua contoh. Yang pertama itu ada di kontrol porsi di rumah makan, yang dimana sebuah rumah makan Padang tuh punya standar porsi nasi seberat 200 gram. Nah, itu porsinya harus 200 gram. Tapi pemilik ingin memastikan apakah porsi yang diberikan kepada pelanggan itu eh, pas 200 gram sesuai standar atau enggak. Maka diambil beberapa sampel nasi secara acak yang diuji apakah beratnya sudah pas, lebih atau sedikit atau malah justru berlebih. Jadi kita bisa menggunakan uji hipotesa dari permasalahan ini. Selanjutnya itu ada contoh yang kedua itu kita ingin mencari konsistensi kadar gula dari pedagang atau penjual es teh. Nah, si penjual es teh ini tuh menetapkan standar gula 12 gram per gelasnya. Nah, untuk ngejaga rasa si teh yang dijualnya ini. Jadi dia tuh ngambil 30 sampel minuman untuk diukur kadar gulanya. Jika ditemukan rata-rata 13,2 gram dengan simpangan baku 1,5, maka dilakukan uji hipotesis untuk memutuskan apakah kadar gula ini tuh masih bisa ditoleransi atau sudah menjadi penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, baiklah, nomor 4 sudah terjawab. Kita lanjut ke nomor 5. Jadi, itu kita akan menyelesaikan dengan menggunakan software RStudio. Tapi sebelum itu kita baca dulu permasalahan atau soal yang ada. Nah, nomor 5 ini sendiri, sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 mili. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikasi 5% dan ukuran sampel 25 botol. Diasumsikan bahwa si volume rata-rata sebenarnya adalah 930 mili dengan standar deviasi 50 mili. Hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe tipe 2 atau rectile. Nah, baiklah kita langsung ke RStudio. Nah, di sini kita udah tulis sintaksnya. Kita langsung lihat aja. Di sini kita tuh pertama menentukan hipotesisnya dulu. H0 itu rata-rata setiap volume produk minyak goreng itu tidak lebih dari 900 mili. Nah, untuk H1-nya sendiri itu kebalikan dari H0. Jadi kita nyari rata-rata setiap volume produk minyak goreng lebih dari 900 mili. Selanjutnya, kita input nih data yang diketahui pada soal. Nah, data pada soal tadi kan untuk N3-nya itu ada di 25, M3-nya itu 900, X bar 3-nya itu 930 dan sigma 3-nya itu 50. Setelah kita udah input data-data yang udah ada di soal tadi, kita cari nih nilai kritisnya dengan menggunakan selang kepercayaan 0,5 atau 5%. Nah, untuk zat alfanya itu 1 dikurang A apa 3. Nah, habis itu kita langsung hitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0-nya.
Setelah itu kita hitung Z beta atau kesalahan tipe 2. Nah, ini dia. Kita menggunakan Z beta, X critical, X bar 3, sigma, beta, trinom, dan kita cari nih probabilitas gagal menolak H0 pada H1 benar. Nah, di sini nanti kita bakal ketemu sama hasilnya. Selanjutnya kita langsung running aja dulu yang ini. Kita running. Kita input nih datanya yang udah ada. Terus kita cari nilai kritisnya dengan menggunakan 0,05 atau sampai 5%. Nah, di sini udah ketemu hasilnya. Sini kita udah ketemu hasilnya. Itu ada di 1,644854 untuk nilai kritisnya. Nah, selanjutnya kita hitung nih batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0 atau X kritikalnya. Nah, di sini untuk batas kritis rata-rata sampel menerima H0 itu 116,4485. Nah, di sini selanjutnya setelah kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0, kita langsung aja menghitung Z beta atau kesalahan tipe 2-nya. Kita running aja. Nah, untuk menghitung untuk hasil dari Z beta atau kesalahan tipe 2-nya itu ada di angka 0,087688 sekian. Baiklah, itu dia penyelesaian dari permasalahan eh, rata-rata setiap volume produk minyak goreng dengan menggunakan RStudio. Baiklah, itulah dia penyelesaian permasalahan, uji hipotesa, dan beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.